hari tua nanti saya akan seperti apa ya? Saya pengen hari tua nanti saya tetap bisa kuat naik tangga, sholat itu nggak tertatih-tatih, naik gunung masih bisa, running masih bisa, traveling masih aman. Dan kalau bisa kita hari tua jangan ngerepotin anak cucu. Kalau buat saya nih sebagai suami, kebanggaan saya menularkan lari tanpa harus menyuruh istri saya lari. Itu sebuah hadiah terbesar sih dalam hidup saya juga. Bicara untuk yang sejujurnya aja kepada anak itu berat loh. Ketika istri kita sakit, apalagi sakitnya serius. Iya, itu level guncangan yang besar sekali sih. Iya, terasa banget. Karena dia konsisten, orang mulai banyak yang lihat. Jadi kalau sekarang nih era media sosial, semua orang berhak untuk punya media sendiri, punya warungnya sendiri. Asal selama warungnya itu punya karakter ya. Iya, benar, yang kuat, benar. Dan punya nilai yang bisa dilihat. Nah, disitulah baru dagangannya bisa dijual. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Bang Ibnu Jamil. Terima kasih Bang. Terima kasih Bilal atas undangannya di Suara Berkelas, luar biasa. Mantap. Mungkin orang kenal Bang Ibnu itu dari kacamata sporty banget gitu, energik, konsisten. Kalau aku bilang tadi awet muda. Amin. Tapi kalau aku izin tarik balik ke masa kecil kali ya. Iya. Pendidikan dari rumah itu gimana? Apakah itu berpengaruh sampai hari ini? Sangat berpengaruh sih, sangat berpengaruh. Dulu orang tua gue itu selalu ngasih kebebasan sebenarnya kepada anak-anaknya. Apa yang mau diambil, apa yang mau dijalanin silakan, tapi nanti harus ada tanggung jawab, baik terhadap diri dan juga keluarga atau orang tua. Contoh kecilnya paling gampang adalah dulu waktu habis ke dokter gigi itu selalu dikasih janji manis. Nanti beli baju silakan pilih bajunya baju apa gitu. Kalau dulu kan tuh ya masih tahun 80-an ada superhero gaban Google Five. Nah, itu paling suka. Jadi pilihnya baju-baju seperti itu. Terus kalau udah disuruh pilih baju yang lebih profesi waktu itu sempat ada buat kebutuhan sekolah. Kakak gue pilihnya baju polisi. Nah, kalau gue pilihnya baju olahraga. Dengan raket bulu tangkisnya. Dengan koknya itu kok plastik kalau nggak salah. Gitu. Jadi memang dikasih kebebasan aja. Cuma tolong pertanggungjawabkan gitu. Untuk belajar bertanggung jawab lah dari kecil. Even dari kecil dikasih pilihan milih yang sporty juga gitu ya. Iya, itu tanpa sadar juga sih, nggak tahu juga. Ternyata kebawa nih sampai gedenya. Pas begitu pemilih sekolah juga sempet nyari sekolahnya tuh yang pengen ada lapangan basketnya. Saat itu basket lagi nggak begitu populer ya di daerah, belum begitu populer. Tapi nyari sekolah yang ada lapangan basketnya dan punya ekskul basket. Kenapa? Karena pengen banget jadi anak basket. Oke. Which is waktu itu di daerah mungkin masih bola banget semuanya, sepak bola ya. Bola. Waktu SD sempet masuk SSB sepak bola juga gitu. Sempat masuk SSB sepak bola. Terus pas begitu SMP-nya nyari basket, dapet sekolah yang ada basketnya, grup basketnya alhamdulillah punya prestasi juga. Sempat juara-juara mulai dari kelas 1 SMP, 2, 3. Ternyata happy ketika pas begitu juara. Kenapa? Dipanggil setiap hari Senin ke depan, terus menyerahkan piala ke kepala sekolah. Wede. Itu kan dilihat kan, ditonton semua kan. Iya. Itu gimana reaksi ayah waktu itu? Kayaknya sih ya happy ya. Cuma kan ayah tuh atau bapak nggak terlalu ekspresif orangnya. Nah itu dia. Iya kan? Iya. Minim kata-kata. Iya. Sangat nggak tahu, kayaknya bukan menjaga, cuma memang cara bapak mengungkapkan kasih sayangnya bukan dengan kata-kata, tapi mungkin dengan tindakan. Widih. Ini nyambung dengan pertanyaan aku berikutnya, yaitu aku nanya tentang banyak anak laki-laki di Indonesia lebih tepatnya ya, karena kita besar di budaya timur itu kayak kaku dengan ayahnya gitu.
Baik itu dari sisi ayah yang mungkin punya finansial yang stabil banget, bahkan yang mungkin tidak bagus di finansial. Jadi kayak ada kekuatan di antara dua itu. Nah, tadi abang udah langsung jelasin kalau kadang ayahnya sendiri aja nggak bisa mengungkapkan gitu, tidak ekspresif. Mungkin dia bangga, tapi dia bangga ke orang gitu, kayak wah lihat nih si Ibnu Jamil gitu. Tapi dia nggak bisa langsung ke kita. Kadang kita membutuh itu kan, validasi dari ayah sendiri gitu. Tapi karakter abang itu seberapa besar dipengaruhi oleh ayah sampai hari ini jadi ayah gitu? Seberapa besar? Mungkin cukup besar ya tanpa dirasa. Cuma memang kalau yang waktu masih kecil itu saya selalu kayak diajarin semuanya itu setiap kita melakukan tindakan di luar rumah jaga nama baik orang tua. Intinya itu yang harus selalu saya pegang gitu loh. Kalaupun ada berantem atau apa itu juga kayak diajarin. Berantem dulu aja sana, ntar kalau kalah atau apa itu urusan nanti. Cuma tak kasih tahu dulu masalahnya apa gitu, jangan sampai membuat permulaan untuk berantemnya itu supaya nanti jelas nih masalahnya apa. Jadi intinya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Terus kalau untuk pengaruh ke sayanya, mungkin saya sekarang begitu juga ke anak-anak, memberikan kebebasan juga sama anak-anak. Silakan milih kesukaannya, hobinya, sampai anak saya yang laki-laki cukup kaget sih ketika dia minta kursus atau les untuk masuk akademi militer. Jadi ada latihan fisiknya tuh, ada komunitasnya, masuk grup tersebut, fisiknya dilatih, terus sekalian juga latihan untuk akademiknya. Kaget kenapa tiba-tiba jadi mau akmil gitu. Saya pikir dia akan ngambil jurusan bisnis atau mungkin hukum atau mungkin dokter, tapi ternyata dia minta akmil. Oh ya udah, saya support, alhamdulillah masuk. Wah, ya. Tapi bagaimana abang ke anak laki-laki abang gitu? Apakah ekspresif pada akhirnya karena banyak orang tua yang punya pengalaman di masa lalu, terus ada part yang dia cut, nggak di copy paste 100% gitu? Agak sedikit berbeda sih dengan didikan bapak saya dulu. Mungkin bapak agak sedikit lebih kaku. Saya mau coba untuk cairin. Cuma terkadang anak-anak zaman sekarang ketika bapaknya cair dibilangnya apaan sih, annoying banget gitu, ya kan? Udah deh please lebay, dibilang jangan lebay, postingnya jangan lebay-lebay, digituin. Padahal pengen ngungkapin perasaan kebanggaan seorang bapak kepada anaknya gitu. Menarik. Iya, jadi ya kadang kita mainin aja sih. Kalau suasananya lagi happy, berani itu sedikit lebay untuk mengungkapkan perasaan sayangnya. Tapi kalau memang kondisinya lagi serius, sekarang kan anak-anak semakin besar juga punya punya perasaan yang kayak lagi nggak pengen diganggu, lagi nggak mood. Nah itu juga saya jaga juga sih gitu. Kenapa aku bilang menarik tadi karena dari POV ayah kita, itu kan ke kita yang kaku. Betul. Ketika kita menerapkan ke anak, malah dianggap lebay gitu. Jadi kayak ada cross generation yang emang jauh banget gitu. Transisi kita di tengah nih. Betul. Kita yang harus bisa beradaptasi gitu. Betul. Karena kan menurut saya tuh semakin perkembangan zaman tuh kan cepat banget ya, dinamis banget gitu loh. Ada sekarang era digital, terus juga medsos sangat cepat sekali. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita akan ketinggalan banget sih. Gitu. Dan kita makin sulit untuk mengikuti perkembangan anak juga gitu. Apalagi yang abang format ulang ketika jadi ayah yang sekarang. Gak cuma punya anak cowok, sekarang ada anak cewek juga. Ada salah satu konten abang yang aku suka sekali, yaitu ketika anak abang yang cewek itu 2 orang jualan di depan rumah gitu. Itu aku suka sekali, kayak sempat aku nulis juga sama temanku Fardi yang dia bilang bahwa in this economy semua orang tuh harus bisa jualan. Even anak kecil dari kecil harus bisa dilatih jualan. Itu kenapa terjadi dan apakah itu emang salah satu teknik parenting dari abang sendiri? Iya.
Saya dan Ririn itu selalu memberikan kebebasan ketika anak ingin berkreativitas. Termasuk kemarin pas puasa dia punya ide untuk jualan takjil bersama dengan temannya. Dia ajak kayak apa namanya kolaborasi. Kamu datang ke rumah aku jam sekian, nanti kita bikin. Aku udah beli bahan-bahannya. Nanti kita rakit nih. Terus dia print, ada kayak brand kecil nama gitu. Terus dia beli karton, dia tulis namanya dengan orang rumah yang ada di yang dia bisa minta bantuan untuk meng-create itu semua, dan terjadilah dagangan takjil itu. Pertama awalnya ini paling di kepala saya dengan Ririn dengan istri paling ini cuma main-main aja. Iya. Ini paling nggak akan jadi gitu loh, paling cuma ya apa sih, paling cuma satu jenis aja, mungkin cuma es buah, tapi ternyata nggak lengkap. Dia punya, terus dia udah nentuin HPP-nya, Waduh. terus dia buat menunya, tapi yang lucu adalah menu ada banyak, tapi ada satu menu yang hari pertama udah sold out, padahal belum ada barangnya. Apa tuh? Jadi kayak dia miss, saya lupa juga menunya apa. Cake apa ya, brownies atau apa gitu. Ternyata dia coret. Mungkin itu adalah bagian menu yang terlupakan sama dia. Tapi nggak apa-apa. Terus saya tanya, kenapa ini? Udah sold out, nggak ada barangnya nggak ada. Dia bilang gitu. Oh, jangan-jangan tuh teknik marketing dia lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Soalnya supaya orang nanya nih kapan ada lagi gitu kan, kapan restock ya. Bener. Jadi awalnya kita kayak agak sedikit meragukan, tapi pas begitu ngelihat setelah sholat asar warungnya udah jadi, dagangannya udah ada, kita bangga banget sih ngeliat. Wow, amazed banget, ternyata terbukti nih apa yang dia inginkan, kejadian. Meskipun kita ngelihat biasa ya, orang tua tuh pasti kan kayak aduh kasihan ya, belum ada yang beli nih, belum ada yang beli, nggak apa-apa deh. Saya tahan dulu untuk beli. Pas begitu ada orang yang pada datang untuk beli, baru saya ikutan beli juga. Gitu. Ada salah satu video dari Profesor Jiang yang pernah aku nonton di YouTube, dia bilang bahwa ada ayah kaya, ada ayah miskin kayak. Dia ambil dari Rich Dad Poor Dad kan. Terus dia bilang kalau misalnya ayah yang kaya itu, lebih tepatnya ayah yang mungkin sudah punya kemampuan finansial, itu bukan memberi keamanan dan kenyamanan pada anaknya, tapi memberi tantangan gitu. Ada yang sebaliknya, karena punya luka masa lalu, dia malah menginginkan anaknya untuk tidak keluar dari zona nyaman, kamu safe aja gitu. Abang di fase saat ini apakah langsung memberi tantangan kepada anak seperti tadi kayak ya udah kita bisa aja ambil pilihan untuk mengirim orang untuk pura-pura beli. Betul. Karena kita nggak mau lihat anak kita nggak ada yang beli gitu ya. Apa hal lain yang abang lakukan supaya anak-anak abang justru bisa menghadapi dunia dengan versinya sendiri gitu? Apakah dengan membatasi gadget? Apakah dengan nge-challenge mereka untuk tanpa bantuan abang dengan kakak Ririn tadi? Bagaimana cara abang lainnya? Iya, kita memberikan itu semua, lebih kepada tantangan. Saya sih lebih suka seperti itu ya. Tapi tantangan itu harus diambil dari dirinya sendiri. Jalan pertama. Kenapa? Karena kita untuk pendidikan anak, kita nggak pengen anak itu mengikuti semuanya kemauan kita tanpa kita melihat dia punya kemauan atau enggak. Terkadang kita sebagai orang tua merasa paling tahu kebutuhan anak, paling tahu apa yang diinginkan anak. Di era sekarang kalau menurut saya ada saatnya juga kita sebagai orang tua tanya kemauan anak mau jadi apa yang dibutuhkan. Nah itu, sisi itu yang harus saya ambil dua-duanya. Setelah itu ada, kita cari jalan tengahnya, ya udah kita lakukan tantangan untuk anak kita gitu. Kita kasih tantangan itu. Kayak ya kita kasih kebebasan dia. Dia mau ambil kursus apa atau les apa setelah pulang sekolah, mau gimnastik, oke. Mau latihan basket kita kasih. Piano pun juga itu mamahnya kayaknya yang pengen diikutin juga. Tapi nantinya pada akhirnya nanti pilihannya apa ya kita kembalikan lagi kepada anaknya. Karena nanti yang ngejalanin kan anak-anak, bukan kita gitu loh. Jadi kita nggak mau ada unsur mereka terpaksa karena keinginan kita gitu sih. Itu analoginya kayak misalnya ada orang yang gak suka baca buku. Cara simpelnya yaitu
kamu baca aja buku 10 buku Iya. berbagai genre ya. Iya. Ntar kesimpulannya ketika kamu udah baca dari 10 itu mana yang kamu suka. Let's say satu buku Betul. fiksi atau komedi, itu berarti yang kamu suka. Persis Iya. seperti anak tadi Iya, kan. iya, kita kasih dulu aja semua. Iya, coba Silakan. mungkin lari, bola, Betul. renang. Betul. Ntar kesimpulan di dia. Nah, banyak orang mungkin tidak punya opsi sebanyak itu sehingga dia cuma ngeliat Betul. pakai kacamata kuda, ya udah kamu harus jalur ini gitu. Yang menariknya tadi kayak anak abang aja yang ambil Akmil itu Iya. dia milih sendiri kan. Milih sendiri. Orang bisa aja berasumsi ini pasti Ibnu Jamil suruh. Iya. Nah, tantangannya saya kasih sama dia. Saya akan kasih kamu fasilitas, latihan, biaya apa segala macam, vitamin, kebutuhan untuk menuju ujian Akmil. Tapi setelah itu saya nggak bisa apa-apa. Silakan kamu bertarung sendiri. Itu saya udah kasih dari awal kata-kata itu. Jadi jangan harap saya bisa membantu kamu untuk setelah ujian ini pengumumannya seperti apa, itu adalah usaha kamu gitu. Jadi saya cuma kasih jembatannya aja. Apa namanya? Kuncinya aja. Nanti setelah itu caranya ngebukanya apa Iya. segala macam itu urusan dia. Iya, Gitu, itu sih. urusan anaknya. Iya. Itu ngelatih anak supaya mandiri dan nggak bergantung pada orang tua sih. Iya, tapi saya nggak bisa gini juga lah. Kita nggak bisa ngejudge formula saya paling benar. Setuju. Ya. Karena setiap orang tua punya formulanya masing-masing. Dan saya yakin formula orang tua tersebut pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Nggak ada formula orang tua itu ingin melakukan yang terburuk untuk anaknya. Nggak ada. Meskipun caranya itu keras, meskipun itu caranya disiplin, meskipun itu caranya lembut, pasti itu cara yang terbaik untuk anaknya. Cuma tinggal gimana nih nanti Iya. outputnya seperti apa Iya, iya. gitu. Aku pernah baca studi Bang tentang keberhasilan seorang anak di masa depan sangat ditentukan oleh habit yang ditunjukkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Setuju. Walaupun orang tua itu nggak menunjukkan secara intensif Iya. ya, tapi dia peragain aja gitu. Misalnya tanpa ngobrol sama anak, Iya. Ibnu Jamil bangun pagi sama istrinya olahraga pagi gitu, tanpa diajak. Itu yang virus itu yang saya tebarkan di rumah setiap habis sholat subuh. Saya langsung ambil sepatu lari, saya lari. Saya cuma cium, minta izin istri, aku lari dulu ya. Nggak lama, besok setahun 2 tahun istriku langsung cari, minta pelatih lari dong, tolong cariin pelatih lari di mana. Kamu bisa nggak ngelatih lari aku? Maaf nih, bukan yang nggak mau, tapi jujur, pertama kapasitas aku bukan sebagai pelatih. Yang kedua nanti hubungan kita nih suami istri ada berantemnya lagi nih, ya kan? Mending cari yang profesional, jadi tengah-tengah aja. Cariin pelatih lari, mereka lari dan ikut Berlin Marathon, Chicago Marathon. Itu kan sebuah, kalau buat saya nih sebagai suami, kebanggaan saya menularkan lari tanpa harus menyuruh istri saya lari. Wow. Itu sebuah apa ya, hadiah terbesar sih dalam hidup saya juga. Itu magnetnya sih dari suami ke istri udah ada pakai lengkap dari orang tua. Iya. Anak yang ntar bakal Anak kepancingnya. Akmil juga sebelum dia minta masuk Akmil, dia udah lari juga. Itu juga bikin saya bangga. Wow, Dovin lari juga. Yaya ikutan lari juga. Mau gitu loh. Wow. Dan Yaya ini memang sangat blueprintnya duplikat banget sama Ririn. Ririn suka make up, dia suka make up. Ririn bikin dagangan, bikin usaha tas, dia juga pengen punya usaha. Usaha takjil, usaha apa, mani-pedi, apa, nail art. Nail art. Iya, meskipun bapaknya suka jadi korban ya. Kalau lagi nggak ada tamunya saya. Iya. Atau kita harus kayak menghargai, wah bagus banget gitu ya. Iya, itu harus. Tapi lucu banget sih kalau misalnya kayak Bang Ibnu juga harus jadi coach gitu. Ntar kalau di rumah perdebatannya malah, kamu kenapa sih interval tadi terlalu berat gitu ya. Jadi ada aja bahan-bahan baru ya kalau semua kita handle gitu ya. Iya. Tapi saya yakin lah itu pasti kejadian di suami istri ketika mereka lari, di antara satu suami atau istrinya dulu yang mulai duluan, terus ada yang memulai, kayaknya menghindari untuk apa namanya, untuk dalam tanda kutip ya, mengajari gitu. Kecuali itu jadi percakapan ya, perbincangan oke-oke aja. Gitu. Iya. Wah, ternyata studi yang aku sebutkan tadi sangat relate gitu ya. Iya, relate banget. Itu dalam tanda kutip keluarga ya. Bayangkan kalau misalnya ini bisa menyebar ke keluarga-keluarga lain gitu. Karena aku yakin banyak keluarga yang mungkin masih POV-nya
memaksa atau mengajarkan sehingga anak-anak atau istrinya sendiri itu malah nggak nyaman gitu ya. Iya. Tapi kalau kita memberi contoh tanpa kita paksa dan itu membawa ke arah positif, aku nggak kebayang sih seberapa banyak keluarga di Indonesia itu bisa berdampak sih. Iya. Tapi kan setiap Kesehatan. keluarga masing-masing ada yang memang caranya perlu effort, ada yang caranya effortless. Ya, Jadi ya, benar. saya sih lebih suka ngambil cara yang effortless aja. Walaupun butuh waktu Butuh setahun, 2 tahun butuh ya. butuh Iya. waktu, nggak Iya. masalah. Ya. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event Hyrox berkelas, di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga Hyrox bareng. Ada aku juga di sana, dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang di mana tujuannya untuk self improvement, dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event Hyrox tersebut. Tunggu apa lagi? Langsung aja join Hyrox berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Ada satu quotes yang aku catat juga tadi, yaitu anak-anak mungkin lupa apa yang kita belikan, tapi mereka nggak akan lupa gimana rasanya saat bersama kita gitu. Apakah ada satu momen yang baik Nutu kalau aku suruh recall, ingat banget itu momen kayak anak-anak tuh nggak akan lupa, lebih dari sekedar membeli barang, lebih dari sekedar membawa liburan mahal segala macam. Momen apa yang paling abang ingin kenang event di hari tua nanti? Ketika kumpul keluarga lengkap. Karena buat saya itu adalah hadiah terbesar ketika momen itu terjadi. Gini, anak saya yang pertama, Jasmine, itu lagi kuliah di luar. Langsung mau lanjut S2. Dovin sekarang di Magelang. Yaya memang di rumah. Nah, event lebaran aja kemarin, kita nggak bisa kumpul bareng. Gitu. Masih ada Jasmine yang harus menyelesaikan pendidikan, Dovin bisa pulang, Yaya memang selalu ada. Jadi momen kita kumpul keluarga tuh jarang banget sih untuk lengkap. Itu sih yang paling berharga dan nggak akan terlupakan, dan mungkin kalau disuruh ya mintanya itu aja. Karena buat saya ketika momen kumpul keluarga itu jadi ada booster yang besar banget dampaknya buat saya, karena ini saya sama Ririn kita punya masa lalu masing-masing, dan untuk menyatukan sebuah keluarga yang kita bawa masing-masing itu bukan perkara yang mudah. Oke, paham. Iya, ini butuh adaptasi, butuh proses, dan ketika proses itu menemukan jalan yang baik, saya pernah waktu itu kita setelah nikah kita umroh, salah satu doa saya adalah gimana caranya supaya keluarga kita kumpul satu, akrab, dan saling support. Karena anak saya laki-laki agak sulit untuk diajak untuk ketemu. Saya sangat memaklumi itu. Saya sangat menghormati apa yang dia rasakan, apa yang dia ambil keputusannya. Saya tunggu aja. Tapi begitu setelah saya pulang umroh, alhamdulillah doa saya diijabah. Nggak lama dapat kabar, dapat WhatsApp, dia nanya keberadaan saya, itu saya langsung gemeter. Saya nggak tahu harus ekspresinya seperti apa. Hal yang pertama saya lakuin, saya telepon istri saya bilang, sayang, Dovin kabarin. Wah, udah ajak ketemuan. Kita, alhamdulillah saat itu masih Jasmine belum kuliah ke luar, jadi masih bisa ketemu. Dan disitulah momen yang paling berharga buat saya. Wow. Gitu. Aku gak kebayang sih perasaan kalian pada waktu itu, terutama kayak ini anak sendiri sebenarnya. Anak sendiri. Tapi kayak di chat oleh orang sangat penting gitu loh. Kayak dia ngechat kita gitu. Akhirnya ketemu. Wow. Even hari itu bisa jadi ada project besar, itu bisa aja kita kesampingkan dulu. Betul. Karena itu lebih precious kan. Betul. Itu nggak bisa tuh, nggak ada harganya tuh, priceless banget kalau buat saya. Karena itu adalah momen yang saya tunggu seumur hidup saya untuk bisa bersatu dengan anak laki-laki saya dan semuanya anak perempuan juga.
Dan Gitu. ketika udah bersatu nilai sih semuanya ngumpul gitu. Untuk memastikan abang dan Kak Ririn tadi being present, kayak bener-bener ada di sana gitu. Itu biasanya ngapain aja atau harusnya seperti apa? Karena banyak orang-orang yang mungkin fisiknya ada Ya. ketika ngumpul, tapi kadang jiwanya bisa jadi mikirin kerjaan lagi di mana masa lalu atau masa depan, sehingga dia bener nggak lagi di sana gitu. Cara abang dan Kak Ririn seperti apa biasanya? Caranya pertama kita nggak bisa memaksa untuk langsung, ayo kita ngobrol, nggak Ya, sekaku itu ya, sih kita. ya. Nikmatin aja momennya dulu. Anak-anak dengan kesibukannya masing-masing, ketemu, mungkin masih ada yang pegang gadget, apa. Makin lama kita makin intens untuk ajak ngobrol. Habis itu kita bikin makanan, kita ajak ke meja makan, disitulah. Nggak mungkin sambil makan itu megang gadget. Jadi itu cara kita untuk yuk ngobrol di situ di meja makan. Jadi momen-momen meja makan juga buat saya itu salah satu yang priceless juga sih. Bisa tatap-tatapan, bisa ngobrol, bisa meskipun ngobrolnya terlihat basa-basi, tapi kan keberadaan, kehadirannya itu yang bikin kita ngerasa happy, bahagia gitu. Berarti anak abang yang paling kecil tadi usia berapa ya? Usia 9 tahun. Itu gimana cara kurasi atau mengatur gadget dia gitu? Karena ini salah satu problem teman-temanku yang Betul. sudah jadi ayah, anaknya udah grow up. Betul. Tiba-tiba ngomongin tentang gadget gimana? Dan kalau kita ngomongin anak yang paling terakhir, yang paling bontot, Yaya, 9 tahun, malah justru dia adalah anak pemersatu bangsa. Oke. Jadi sebenarnya tuh ide tuh kebanyakan dari dia. Dia yang bisa mencairkan suasana. Dia punya karakter yang sangat ekspresif. Dia punya banyak kosakata yang bikin kita tersenyum bahkan ketawa. Dia yang bisa membuat anak laki-laki saya yang awalnya kaku jadi tersenyum. Dia bisa godain kakaknya itu, kakak Dovin, senyum dong tuh papamu loh, papamu kangen loh, gitu-gitu. Dia tuh suka celoteh-celotehan seperti itu, dan dia akhirnya bisa menyatukan kita semua. Jadi icebreaker-nya lah di keluarga gitu. Dan Yaya ini usia sudah 9 tahun, memang gimana ya, dengan gadget itu jadi problem juga. Meskipun gini, kalau saya dengan Ririn tidak bisa sepenuhnya juga untuk melarang tidak memegang gadget, karena buat saya apapun itu kalau kita ambil positifnya akan selalu ada hal-hal yang baik kita berikan. Maka dari itu kita kasih jatah waktu aja. Ketika sekolah, weekdays itu nggak boleh megang gadget. Weekend sekali boleh, dan itu pun tontonannya kita kontrol. Karena buat saya daya kreativitas Yaya itu juga munculnya salah satu dia ngelihat dari konten-konten. Nah makanya kalau saya tuh sangat appreciate sama konten kreator yang selalu memberikan nilai-nilai edukasi. Apapun itu gitu, apapun caranya, kadang dengan sisi komedinya, sisi apa, permainannya, atau mungkin yang langsung to the point edukasi gitu. Iya. Karena itu ada quote bagus banget dari Nelson Mandela kalau nggak salah. Ketika lensa kamera mengarahkan kepada Anda, gunakanlah kesempatan itu untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Wow. Dan itu saya pakai sampai sekarang gitu loh. Maksudnya ketika ada wawancara yang kelihatannya simple apa, saya juga nggak mau bercanda untuk terlalu terlalu ngalor ngidul yang nggak jelas. Harus ada apa nih, kita mau ngomongin apa gitu. Jadi jelas dulu supaya saya bisa tahu ngasih jawabannya. Kadang juga suka nanya sama wartawan, mau ngomongin apa mas gitu. Kalau masalahnya yang benar-benar di luar dari kapasitas saya mending bilang enggak. Daripada saya so tahu, kayaknya itu bukan ranah saya deh mas. Iya. Enggak apa-apa, opini aja. Waduh bahaya juga nih nanti sekedar opini dijadiin apa, bisa bahaya, bisa blunder. Jadi saya memang setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya, insya Allah harusnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan itu pengen juga anak saya nontonnya juga seperti itu. Iya, harusnya anak nonton ini sih. Amin. Ini bisa jadi kayak conversation antara pria dengan pria, dan mereka juga mau lihat POV ayahnya ngomongin apa gitu di keluarganya ke dunia luar gitu. Iya. Betul banget, karena nanti ini kan
tayangan-tayangan kayak gini kan sifatnya akan long lasting ya, Amin. digital, ya kan. Nanti ketika kita tua, ketika kita punya cucu, ini akan tetap masih ada kan. Iya. Ya, itu kan jatuhnya kayak legacy kalau buat Legacy, saya. benar. Sama dengan karya setiap saya syuting film, Iya. saya tampil di depan kamera, ya saya berusaha untuk tampil sebaik-baiknya gitu. Nggak mau mengecewakan karena setiap karya itu adalah legacy buat anak cucu kita nanti. Ya. Tadi abang nunjukin kaos yang lain boleh hilang asal kau jangan. Aku nggak paham itu apa. Ini adalah karya terbaru dari Kunz Agus. Pemainnya ada Lulu Tobing, ada Yasmin Neper, ada saya, ada Sofia, ada Jordan. Mereka bertiga adalah anak saya. Kita adalah sebuah keluarga yang bercerita tentang ibu sebagai pengingat di dalam rumah. Itu sebagian besar pasti tahu permasalahan rumah, kebutuhan rumah seperti apa gitu. Dengan para anggota-anggota keluarganya. Bapaknya sebagai anchor untuk melihat kalau ada masalah yang besar baru bapaknya turun tangan. Nah, film ini adalah film yang bercerita tentang kita sebagai manusia yang paling berharga apa sih selain harta? Keluarga dan daya ingat. Ketika memori yang kita punya itu tiba-tiba hilang, itu yang akan sangat mengganggu gitu. Awalnya saya sebagai ayah di sini, saya sebagai editor pekerjaannya. Kalau anak editor kan pasti tahu nih, kerja bisa dari rumah, ya kan. Ketika udah masuk ruangan kerja, tertutuplah dia dengan permasalahan yang ada di rumah. Nah, itulah ibu yang selalu menghandle semuanya. Tapi ketika ibu punya atau mendapatkan masalah, daya ingatnya terganggu, disitulah kita semua berproses untuk beradaptasi. Ada yang langsung menerima, ada yang mencoba mencerna dulu, ada yang menolak, bahkan ada penolakan dari anak-anaknya. Drama-drama itulah yang akan kita tuangkan dalam film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Wow. Aku tadi kayak langsung berat pikiranku, kan aku pikir bayangkan kalau misalnya bukan ibunya hilang tapi ingatan ibu aja hilang, itu udah berat banget sih rumah tangga ya. Wow. Betul. Itu kayak sakit tidak berdarah. Iya. Karena kita ngelihat dia tiap hari tapi memori dia tuh hilang, wah. Memorinya yang hilang, itu dia. Tapi aku menarik ya. Abang jadi ayah juga di sini gitu ya. Ya. Di film jadi ayah, di rumah juga jadi ayah gitu. Apakah bisa punya batasan untuk gak baperan untuk memasukkan ini ke rumah gitu? Takutnya ntar kayak ke istri, kamu aman kan, pikiranmu aman kan, kayak gimana cara bisa nge-balance-nya lo? Secara tidak langsung sebenarnya baperan, kebawa sih. Ada yang mulai dari rumah dulu. Saya sama Ririn tuh kadang ya, bukan kadang sih, ada beberapa momen yang kita lagi makan, ngobrol, tiba-tiba inget atau mungkin kayak ngerasa ini istri masak, dia pakai cinta loh. Oke. Dia bikin sambel nih, ngulek nih buat suaminya loh. Pakai tangannya loh. Itu yang bikin kayak imajinasi di kepala. Terus ngelihat istri ada rasa bangga sama mau bilang terima kasih udah masakin, bikin makanan yang enak. Yeah. Itu aja kita berdua udah bisa nangis. Iya. Tetap kayak gini ya. Dan semoga kita selalu dikasih kesehatan, kita sama-sama terus sampai tua. Nanti anak-anak kan pasti keluar rumah dengan punya keluarganya masing-masing. Nah, kita nih hari tua kita nih kita harus tetap berdua loh ini. Gitu. Iya. Hari tua berdua kita ngapain ya? Wow. Kadang kalau udah sedihnya hilang kita belokin. Pokoknya kita nanti harus naik gunung, kita harus lari, kita harus traveling, kita ngapain aja. Oh ya, oke. Makanya kita harus sehat dari sekarang gitu. Yeah. Wow. Berarti di fase ketika ibu tadi hilang ingatan di film itu ada guncangan di keluarga, dan aku sempat menulis salah satu
part yang aku ambil dari bukunya Bu Rani Anggreni ya, Untuk Apa Keluarga, dibilang bahwa gak sedikit keluarga yang mengalami guncangan, bahkan keretakan akibat diterjang oleh perubahan hidup yang gak pasti. Dampak terbesarnya itu terjadi di anak-anak gitu. Oh iya. Aku ketika dewasa baru sadar, oh ternyata kalau orang tua aku seperti ini bisa jadi dampak ke aku tanpa aku sadari gitu. Berarti si anak dong yang paling jadi peran penting di sini gitu. Iya, anak, betul. Kalau bapaknya meskipun butuh adaptasi juga dengan masalah ibu, tapi dia mungkin pemikirannya jauh lebih dewasa gitu ya. Bisa untuk mikirin lebih kepada bukan mikirin dianya, tapi mikirin gimana nanti anak-anaknya. Nah, sedangkan anak-anaknya biasanya sudah kebiasaan minum obat, ngerjain PR, kebutuhan tugas, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, mau melanjutkan kuliah. Itu sentuhan ibu terasa banget di situ. Dan ketika sentuhan itu tiba-tiba hilang, anak-anak semuanya kaget. Makanya tadi saya bilang, ada yang mencerna, ada yang bahkan menolak dulu. Enggak, ibu enggak mungkin, enggak boleh seperti ini. Ibu baik-baik aja kok, ibu sehat kok. Ya. Tapi kan itu penyakit di dalam ya. Nggak bisa kelihatan dari fisik. Nah, proses-proses itulah yang membuat film ini semakin menarik buat kita jadikan karya gitu. Cerita ini bukan cerita yang luar biasa kalau menurut saya. Cuma caranya kita untuk membuat cerita yang biasa ini, kalau kita fokus akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita buatnya pakai rasa dan juga pakai cinta. Iya. Itu dia. Karena kan guncangan anak-anak ini juga gimana nih orang tua nih. Apalagi terutama bapak. Bapaknya ini sendirian nih ketika ibunya punya masalah, take over untuk biasanya diurus sama ibunya, sekarang bapaknya nih. Tongkat estafet di bapaknya nih. Untuk memberikan pengertian itu seperti apa? Ya itu dia. Nanti ada semua di film. Dan jujur dari film ini juga saya sebagai ayah dan juga sebagai seorang suami belajar untuk banyak juga ya cara-caranya untuk bisa mencerna dan menerima permasalahan keluarganya Pak Aldo ini. Saya di sini berperan sebagai Pak Aldo. Iya. Iya. Bicara untuk yang sejujurnya aja kepada anak itu berat loh. Ketika istri kita sakit. Iya. Apalagi sakitnya serius. Iya. Ya, itu level guncangan yang besar sekali sih. Iya, terasa banget. Makanya yang cukup PR berat adalah ketika anak itu tidak menerima kalau ibunya sakit. Itu guncangan mentalnya lumayan terasa. Berarti anaknya anaknya 3 orang Anaknya itu yang 3-3 di rumah berarti? Iya. Ada satu, Yasmin Nepper, dia berperan sebagai Keisha. Dia sedang kuliah semester akhir, ingin melanjutkan cita-citanya sebagai filmmaker. Yang anak kedua, Sofia, berperan sebagai Kenya, masih sekolah SMA dan dia akan melanjutkan kuliah. Dia punya mimpi untuk dapat beasiswa kuliah di luar. Kita punya anak terakhir, Jordan, berperan sebagai Carlo, masih SD tapi punya penyakit juga. Oke. Ada gangguan pernafasan gitu. Jadi awal cerita ini memang ketika anak yang lagi fokus mau melanjutkan karirnya, biasanya suka mendapatkan bantuan dari orang tuanya. Tiba-tiba ibu yang selalu diharapkan ini nggak bisa diandalkan. Disitulah dia bingung antara dia meneruskan cita-citanya, ngejar cita-citanya, atau dia melakukan pengabdiannya kepada orang tua untuk merawat, membantu. Wah, itu kayak Itu pilihan yang cukup sulit juga lah kalau menurut saya sih ya. Iya. Ya, Banyak juga kan cerita yang ketika kita lagi kerja, karir lagi oke, orang tua sakit,
kalau kita tinggalin orang tua ini nggak bisa sendirian, apalagi kalau orang tua single parent. Kayak ada sekitar 5 orang temanku yang punya kasus yang sama. Ada satu temanku yang udah stay dan sangat-sangat nyaman di Berlin. Aku tanya kenapa kamu pulang? Alasannya simple karena ibu udah mulai sakit. Ada temanku yang pemain bola profesional juga, mungkin abang tahu pemain di Indonesia. Itu balik ke Aceh. Itu karena ibunya juga. Tapi banyak banget teman-temanku lain yang ternyata relate sama kisah ini, dan ini membuat aku nggak ingin ngejudge kenapa orang lain yang kadang give up sama mimpinya. Bisa jadi ada hal lain yang lebih besar daripada sekedar ngomongin tentang mimpi itu. Which is ini ibu sendiri ya. Ibu sendiri. Gokil Bentuk sih. ya mungkin bisa jadi orang yang mengambil keputusan itu, kapan lagi aku mengabdi kepada orang tuaku. Berhubung orang tuaku masih ada. Gitu. Gak akan pernah bisa kita membalas jasa-jasa orang tua kita, apapun berapapun biayanya. Kalau aku masuk dan balik ke sesi personal ya, sebelum kita bahas sesuatu di Q&A. Iya. Pastinya kalau ada guncangan di keluarga, ada hal yang kurang sehat di keluarga kita, yang kadang orang itu look up ke sosok ayahnya gitu. Kita sebagai pribadi atau provider di keluarga gitu. Kalau abang sendiri, mental apa yang harus aku punya, atau teman-teman di sini yang juga para laki-laki atau calon ayah atau udah jadi ayah, yang harus mereka bawa agar tetap bisa konsisten, seperti olahraga tadi, tetap bisa balance sama urusan karir di rumah. Karena mau nggak mau kita emang dilahirkan dan harus bisa bertumbuh sebagai laki-laki gitu. Kalau aku sih selalu berusaha untuk tetap tidak panik. Nah itu dia, aku suka tuh. Apapun masalahnya. Berusaha ya. Panik, guncangan awal boleh, wajar gitu kita sebagai manusia. Kaget, shock boleh. Tapi gimana caranya kita bisa balik lagi untuk bisa mengendalikan semuanya. Supaya keputusan-keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan dari rasa takut, rasa panik yang kita cuma mikirnya pendek sesaat. Karena keputusan besar biasanya kan harus dipertimbangkan baik buruknya seperti apa gitu. Lebih panjang lagi proses pemikirannya itu. Jadi kalau kitanya panik, yang ada nggak akan mendapatkan, biasanya ya persentasenya itu pasti keputusannya nggak terlalu bagus. Nah pengennya kalau setiap ada masalah tetap berusaha tenang untuk kita tetap bisa mikir. Karena kalau lagi panik tuh nggak bisa mikir malah. Benar. Iya kan? Iya. Gitu. Dan selalu saya ngajarin, ya ini untuk istri dan anak-anak saya. Setiap kita mendapatkan masalah, coba kita lihat jangan satu sisi. Jangan point of view kita aja. Kita juga harus melihat point of view yang lain. Misal ada anak saya berantem atau punya masalah dengan temannya. Dia tuh begini pak, dia begini. Dia kayaknya gak suka deh sama aku. Oke, itu point of view anakku gitu. Langsung aku tanya, kamu coba kalau kamu jadi dia, kira-kira kamu melakukan itu, kamu tuh suka gak digituin? Jadi ada perbandingan ketika keputusan itu nantinya dihasilkan. Oh iya ya, kenapa sih dia marah sama aku? Oh karena aku tadi tuh bercanda, dan ternyata bercandaannya ini kamu suka nggak kalau dipercandain? Sebagai teman kamu tuh seperti itu bercandanya. Ya aku nggak suka pak. Ya udah, berarti wajar nggak dia marah? Iya sih wajar. Ya udah, gitu. Jangan selalu pakai point of view kita. Kalau selalu pakai point of view kita, yang ada kita kasih makan emosi kita, apa namanya, ego kita. Capek kalau buat saya. Sama juga dengan halnya kita setiap bermain media sosial, ada sebuah komentar yang tidak sesuai dengan harapan kita langsung bete dan kita langsung marah. Dan kita bisa langsung, siapa tahu bisa jadi maksudnya baik, atau bisa jadi itu sebuah kritikan yang bisa mengarahkan kita, oh iya ternyata harusnya begini ya. Pengingat kita nggak tahu. Nah itu dia. Ya, poin bagus sekali. Jangan panik ya. Jangan terburu-buru juga. Salah satu tanda orang yang mungkin belum wise ya, apapun terburu-buru. Iya. Dan jangan mengambil keputusan ketika ego sedang mengontrol kita sedang marah ya. Karena bisa jadi ketika kita marah keputusannya malah tidak
masuk akal dan tidak Iya. sehat ya. Iya. Apalagi kalau di depan anak-anak ya. Kalau bisa ya itu dia, kita jangan memperlihatkan itu. Karena nanti anak juga akan meniru kita kan. Wah, itu setuju sih. Iya kan? Itu setuju sih. Cara kita melempar emosi misalnya ke istri, itu Iya. anak bakal ngelihat, oh mungkin seperti ini cara nge-treat wanita gitu. Betul. Cara nge-treat teman ya. Itu dia. Saya nggak pernah mau ada perdebatan atau masalah dengan istri di depan anak. Gitu. Itu pasti kuncian banyak pasangan suami istri dan banyak yang melakukan itu juga gitu. Makanya saya selalu kalau mesra-mesraan baru di depan anak saya oke. Itu pun untuk apa ya, lucu-lucuan depan anak. Iya. Kayak ini loh cara memperlakukan wanita tuh disayang. Ini loh mamah kamu tuh harusnya disayang gitu. Dia capek habis ngurusin rumah, bikin masakan, anterin kamu sekolah gitu. Ya banyak kok studi yang bilang tentang cara berkomunikasi suami istri ya. Itu akan menentukan bagaimana fungsi otak anak itu bekerja. Gitu. Misalnya kayak kalau komunikasinya keras, itu ya berarti dia emang melihat dunia dari kacamata yang sangat keras. Berarti emang seperti inilah komunikasinya. Iya, komunikasi penting juga sih sebagai kendaraan untuk kita berinteraksi di anggota keluarga. Karena anggota keluarga ini kan unit terkecil dari sebuah negara kan. Iya. Setiap kepala keluarga yang memberikan aturan, law of the game-nya, nah itu kan akan dijalanin sama anggota keluarga yang lainnya. Begitu juga negara kan. Kalau presiden punya atau pemerintah punya undang-undang baru disebarkan atau langsung diputuskan, disahkan, langsung dijalani, dan itu berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau buat saya, kita sebagai orang juga nggak harus politik, nggak mau politik. Nggak, kita harus tetap melek politik. Karena dari politik itu yang mempengaruhi secara tidak langsung ke kehidupan kita. Contoh kecil, pajak, bayar listrik, bahan bakar, minyak dan lain-lain, sayuran, naik, apa segala macam. Gitu. Jadi dari keluarga itu analogi yang paling oke sih untuk menggambarkan sebuah negara. Ya, bahkan makanan bergizi gratis itu dimulai dari keluarga kita sendiri sih. Betul. Thank you guys sudah stay sampai di menit ini. Aku cuma mau bilang bagi teman-teman yang pengen banget bikin konten tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau bagi teman-teman yang udah bikin konten tapi nggak tahu gimana cara monetisasi, bangun tim atau create system yang continuing. Kita ada yang namanya Ruang Kreatif, yang dimana kalian akan belajar langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim selama 1 bulan penuh. Kita akan bedah proses kreatif behind the scene Suara Berkelas sampai ke semua IP yang kita bangun hanya di Edutify Ruang Kreatif. Bagi kalian yang mau belajar langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa. 3 pertanyaan Bang dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Haris Munandar. Dia nanya, apakah ada tips simple untuk bisa konsisten lari pagi? Apakah Bang Ibnu itu memulainya dari malam hari? Betul, kalau ditanya memulai dari malam hari. Tapi yang paling penting adalah dimulai dari niat. Kedua, yang paling mahal itu adalah do-nya, melakukannya. Percuma kalau punya niat tapi nggak ngelakuin. Banyak kan yang pada bilang, gue juga mau dong lari, gue ada sih keinginan, cuma belum sempet. Itu nggak bisa nih karena kerjaan, nggak bisa nih karena ini, waktunya nggak ada. Sebenarnya bukan waktunya nggak ada, sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi nggak mau meluangkan waktunya untuk memberikan yang namanya olahraga gitu. Jadi percuma punya niat tapi kalau nggak dilakuin, intinya sih itu. Nah, niatnya itu memang kalau bisa dari malam hari, ketika kita punya tidur atau istirahat yang cukup, kita baru bisa berolahraga di pagi hari. Gitu. Jangan sampai kita istirahatnya nggak cukup, tidurnya kurang, kita memaksakan untuk olahraga. Kenapa nggak boleh? Karena jam tidur kurang itu akan mempengaruhi daya konsentrasi. Daya konsentrasi itu kalau kita olahraga, kita kan banyak pergerakan yang namanya olahraga. Miss atau salah mengambil keputusan sebuah gerakan itu akan berdampak kepada cedera. Jadi banyak yang bilang kalau kurang tidur atau kurang konsentrasi nanti berdampak fatal atau cedera. Itu benar banget. Gitu. Berarti orang-orang yang tadi
cuma punya niat tapi nggak bisa beraksi itu cuma maunya doang ya. Maunya doang. Tapi nggak prioritas gitu. Betul. Kayak 24 jam sehari sama kan kita sama gitu. Tapi kayak even 30 menit aja mereka nggak ada waktu untuk Sama ini sih Lal. lari. Kalau saya tuh selalu punya goals panjangnya. Saya nggak goals pendek. Iya. Goals panjangnya adalah hari tua nanti saya akan seperti apa ya? Saya pengen hari tua nanti saya tetap bisa kuat naik tangga. Sholat itu nggak tertatih-tatih. Ya. Terus naik gunung masih bisa, running masih bisa, traveling masih aman. Dan kalau bisa kita hari tua jangan ngerepotin anak cucu. Ketika hari raya selalu tuh orang tua menjadi sebuah dalam tanda kutip ya barang titipan. Titip dong, titip dong. Gue mau pergi dulu nih. Nah saya hari tuanya pengen kamu mau pergi, ini papa sama mama juga pengen pergi. Nah, kalau bisa nanti dicariin, Pak di mana? Oh lagi di gunung nih sama mama. Nah itu baru mantap. Oke. Pada sinyal nggak bagus ya, tapi tiba-tiba langsung ada di gunung ya. Tapi itu akan sulit terjadi kalau kita nggak investasi kesehatan dari sekarang. Wow. Goals jangka panjang. Tapi kan sesuatu yang jangka panjang kayak di Parkinson Law itu kayak nggak semua orang bisa, kayak kan masih jauh. Kita mau ngeliat jangka pendek. Mungkin ada orang yang pengen mengejar wanita impiannya, harus punya good looking dulu gitu ya. Betul, itu bisa jadi, make bisa sense jadi. ya. Tapi jangka panjang tadi seru sih, kayak siapa tahu di usia 60-an kita masih bisa ngomongin tentang lari, even sama cucu gitu. Betul. Ya mungkin jangka pendeknya ada yang bilang, karena gue pengen makan enak. Ya itu bisa juga ya. Pengen makan banyak. Boleh. Kan harus pengeluaran sama pemasukannya harus berimbang. Ya. Ya, makannya kalau makannya banyak tapi pengeluarannya atau pembakaran lemaknya nggak ada, ya sayang. Ya. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mekar Purba. Oh saya pikir Mekarta. Bukan, Mekar Purba. Dia Mekar nanya, Purba. walaupun kita nggak bisa balik ke masa lalu ya Kak, Ya. tapi kalau ada mesin waktu, apa penyesalan di usia 20-an Mbak Ibnu Jamil yang mungkin masih ingin diperbaiki? Seru nih, ini pembahasan masa lalu. Tapi ini mengandaikan, tapi bisa jadi pelajaran bagi teman-teman 20-an. Penyesalan usia 20-an. Sebenarnya sih kalau untuk masa lalu saya nggak pernah ada penyesalan. Semuanya saya nikmatin, saya jalani dan bahkan itu adalah sebuah pencapaian yang menyenangkan. Maka dari itu saya bisa berada di titik sekarang ini. Mungkin dulunya ada rasa happy, ada penyesalan, ada rasa marah. Itu adalah proses penguatan kaki-kaki saya, kuda-kuda saya nih, pondasi saya. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya 20 tahun penyesalan apa yang mungkin mau diperbaiki, apa ya? Mungkin mau belajar apa? Oh, ya kalau ini sih mungkin dulu saya sempat pengen jadi atlet basket. Karena kuliah sempat dapat beasiswa basket. Oh gitu. Iya, tapi tersadarkan dengan cepat kayaknya ketika kok bakat saya gini-gini aja ya. Udah deh kayaknya banting setir basket atau olahraga saya jadiin hobi aja. Saya mesti nyari nih apa keahlian saya yang lain. Oh. Disitulah di usia-usia 20-an saya putuskan. Dulunya 20 atau belasan itu masih keras tuh keinginannya untuk jadi atlet basket. Sempat masuk klub, sempat ikut-ikut kejuaraan gitu. Tapi pas ngelihat teman-teman perkembangannya setahun 2 tahun udah ada yang masuk klub apa, Kobatama. Wah kok saya di sini-sini aja. Kayaknya mesti cari nih gitu. Dulu keren abang tuh bola banget loh, sepak bola banget. Sepak bola iya, cuma Tapi kan tadi hampir profesional justru basket. basket itu dia, bolanya malah justru enggak. Karena di era saya tuh tahun 90-an sampai 2000 awal, basket tuh lagi booming lah. Michael Jordan itu masih main dan kita punya liga yang namanya Kobatama. Saat itu Kobatama setiap bergulir, stadion selalu full, rame. Ada klub apa dulu, Aspak, ada Ya, Aspak Satria ya. Muda, iya. Masih ada kan Asia Muda. Bhinneka Sritek Solo, Bandung Pan Asia dulu. Itu klub-klub yang besar tuh. CLS Surabaya, Pacific Cesar gitu. Timnasnya udah maju waktu itu. Kalau timnas kita selalu kalah dari Filipina. Filipina ya. Yes.
Asia Tenggara dan bahkan Asia, Filipina sih kuat. Ya. Pertanyaan ketiga dari Satria 161. Untuk aku yang baru selesai kuliah, Kak, apakah ada saran untuk bisa menempuh jalur karir yang lebih sehat dan jangka panjang? Saran. Karir yang lebih sehat. Pertama kalau buat saya ya, karir kan itu kita melakukannya tiap hari ya. Ya kayak pekerjaan gitu. Kalau buat saya, carilah pekerjaan itu yang menyenangkan buat diri kalian. Walaupun uangnya nggak ada. Kita nggak pernah tahu, mungkin saat itu memang ada. Tapi kalau kita seriusin, Ya. bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Bahkan seperti sebuah program, kalau program itu semakin segmented, marketnya kan semakin jelas. Ya. Iya kan, semakin niche gitu, Ya. skillful. Makanya pilih mau main di kolom yang nantinya akan kita biasa-biasa aja, memang kolomnya besar, atau kita main di kolom kecil tapi kita bisa menjadi expert, ahlinya di situ. Gitu. Makanya untuk bisa menjadi ahli kan butuh yang namanya exercise, yang mesti repetisi diulang-ulang. Nah, repetisi diulang-ulang itu kalau tidak menyenangkan akan sangat membosankan. Nah, itu dia. Contoh kayak saya lari aja, saya juga nggak pernah tahu ini kenapa lari sekarang industrinya jadi lebih bagus, bahkan wow banget, Ya, besar makin banget. growing, ya. Saya lari dari tahun 2011-2012. Saat itu lari masih, GBK itu masih semrawut. Jadi saya parkir mobil bisa masuk ke ring road dalam. Ya. Iya masih. Pedagang asongan masih banyak. Nah, itu saya udah lari. Begitu saya lari, saya masih beli sepatu sendiri, gear set masih sendiri. Belum ada slot rush ya? Belum ada endorse belum ada saat itu. Nah, nggak lama era media sosial meledak lah. Ada pet, ada apa, Twitter, ada Instagram. Di situ mulai dong berposting ria. Ternyata itulah yang membuka pundi-pundi endorsan masuk. Nah, ketika saya melakukan itu, udah pertama saya happy, saya suka, terus menghasilkan. So that's why saya masih konsisten sampai saat ini gitu. Iya. Itu sih aku kagum ya. Dan balik lagi lah, dulu waktu jadi mahasiswa atau jadi anak basket, itu kan kita kiblatnya pasti tontonan liga-liga luar gitu kan. Kalau atlet-atlet luar kan pasti selalu kita melihat tanda tangan kontrak baru, terus ada brand apparel yang mengendorse atlet ini. Nah itu pasti tuh setiap kita yang suka olahraga punya imajinasi untuk, ya. iya kan? Iya, paham. Relate. Relate kan? Ya. Nah kapan ya gue tuh dikontrak sama ini? Dan alhamdulillah nggak lama dari saya start lari ada brand masuk langsung kontrak jadi brand ambassador. Alhamdulillah sampai usia sekarang 45 tahun saya masih dipercaya sebagai brand ambassador dari produk lari internasional. Yang sama lah ya. Mewakili Indonesia. Itu brand yang sama dari awal? Brand yang samanya ini sudah 8 tahun menuju 9 tahun. Wah, Gitu. aku tahu lagi. Iya. Jadi sampai sekarang saya lari, alhamdulillah nggak ngeluarin biaya apapun. Meskipun udah dapat 6 star, 7 star malah. Iya. Itu poin menarik ya bagi teman-teman yang mungkin bisa aja bilang, wah lu kan enak karena lu Ibnu Jamil gitu. Tapi lu harus tarik balik dari ketika kita nobody, ketika belum ada industrinya gitu ya. Itu saya bisa bantah. Iya, itu even industri larinya belum terlalu rame. Betul. Lu udah lari dan lu enjoy gitu. Iya. Sekarang Ketika banyak udah kan ada, teman-teman yang konten kreator karena dia konsisten lari dan dia bikin konten. Banyak kok produk-produk yang masuk ke dia juga. Dan dia nobody. Karena dia konsisten, orang mulai banyak yang lihat. Jadi kalau sekarang nih era media sosial, semua orang berhak untuk punya media sendiri. Punya warungnya sendiri. Asal selama warungnya itu punya karakter ya. Ya, benar. Yang kuat. Benar. Dan punya nilai yang bisa dilihat. Benar. Nah, disitulah baru dagangannya bisa dijual. Dan yang paling bahaya yaitu orang-orang yang langsung ngelihat industrinya, Itu langsung lihat uangnya. Berat. Dia nggak enjoy lari. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4 kali Iya. udah gak nyaman, give up. Iya. Wah, seru banget kalau ngomongin itu ya. Kita sudah di penghujung conversation, Wah, Mbak Ibnu. siap. Aku senang kali ngobrol hal ini, banyak insight tentang jadi Terima ayah, kasih. keluarga, olahraga. Dari aku,
The worst advice yang pernah Bang Ibnu terima? Jatuh cinta kepada Manchester United. itu the worst advice apaan? itu. Iya, kadang tuh kita tersiksa loh. Iya. Satu sisi itu ngapain ya gue cinta sama MU ini. Satu sisi bingung, istri saya juga bingung lah. Iya. Tapi ya itu dia. Yang namanya apa ya, rasa cinta itu muncul tuh nggak bisa kita create gitu loh. Nggak bisa kita skenariokan. Benar. Iya kan? Iya. Awalnya dulu nonton bola siapa aja tonton gitu Iya. loh. Terus suka-suka gitu sama tim A, tim B, tim C. Tapi kenapa nyangkut ya di situ? Gitu. The worst advice ya itu sih. Kenapa saya harus jatuh cinta sama MU? Ya kenapa meme sekarang juga harus fans MU terus ya? Kayak tanpa MU nggak makan ya? Karena nggak tahu ya, MU itu adalah tim yang punya engagement magnet paling besar kalau menurut saya. Benar. Dia mau menang, mau kalah, mau libur, itu selalu jadi konten. Selalu menjadi tontonan yang menarik. Ya kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada yang bikin film tentang fans MU, kita nggak tahu. Iya. Bisa jadi. Iya. Tapi Karena pernah baperan abang? Enggak, itu dia. Iya. Saya mau berbagi aja nih. Saya Iya, nggak mau ngajarin, tapi Iya. saya mau berbagi aja. Kalau saya, menurut keyakinan saya, klub bola yang kita sukai itu pertama bukan punya saya. Saya cuma menikmati, saya menonton. Maka dari itu, tim bola saya itu adalah sebuah hiburan. Hiburan kalau kita tonton kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan. Iya. Jadi nikmatin aja prosesnya, dan nggak ada saya baperan sama sekali. Kalau ada yang mencoba untuk men-trigger saya untuk menuju emosi, sorry saya nggak ada di situ. Silakan kata-katain nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi energinya saya nggak mau ambil ya. Itu Iya, energi itu sih. yang jelek buat Iya, saya. iya. Jadi nggak fun aja gitu. Dan itu adalah apa ya, playground yang paling seru buat saya untuk bisa berada di sebuah ekosistem perbolaan Indonesia bahkan ya dunia gitu. Tapi lucunya bang, karena kita ngomongin industri tadi, sekarang fans aja udah ada industrinya gitu loh. Betul. Endorse bisa datang ke fans gitu. Betul. Itu yang aku nggak nyangka sih 2026. Wah. Gila ya. Iya. Iya, karena sekarang ya semakin apa ya, banyak engagement terhadap sebuah activity, pasti brand ke sana. Di mana ada gula pasti ada semut. Ya gitu. Iya. Emang bener sih aku bilang. Kalau nggak ada MU kayaknya susah deh orang makan. Iya. Makasih banyak Pak Ibnu Jamil, Siap. sudah berkelas. Aku happy sekali. Sampai jumpa, aku pengen lari bareng abang. Dan Ayo, ya. let's go. Kapan kita lari? Ayo teman-teman. Yang penting sebenarnya kalau buat saya nggak harus lari. Ya. Yang penting kalian sehat dan olahraga. Jadi mau sepedahan, mau jalan, mau naik gunung, cari olahraga yang menyenangkan. Karena dijamin deh, ketika kalian berolahraga, kalian nggak akan pernah rugi. Nggak ada ruginya sama sekali. Malah justru nguntungin kalian. Benar. Jadi apapun, nggak harus lari. Apapun, yang penting bisa bikin badan kalian sehat, bugar. Itu investasi paling berharga dari apapun. Hidup cuma sekali. Iya. Kenapa nggak lari? Nggak pernah lari. Ya. Iya. Makasih semuanya, sehat terus.